Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Dalam materi limit fungsi aljabar dibagi menjadi dua bagian. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bagian pertamanya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep limit fungsi. Pertama, dalam konsep limit fungsi ini ada pengertian mengenai limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu adalah menentukan nilai fungsi aljabar jika peubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Dalam bahasa matematika, limit dituliskan sebagai berikut. Lihat di sini ada limit X tanda panah A ya. Nah, ini dibacanya itu limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Maksudnya di sini apabila X-nya mendekati A namun X-nya tidak sama dengan A, maka Fx itu mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lain, X-nya dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan sehingga akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Yang kedua yang dibahas itu mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, di sini dalam sifat limit fungsi aljabar, jika N-nya itu merupakan bilangan bulat positif, K-nya itu adalah konstanta, F dan G-nya adalah fungsi yang mempunyai limit di A, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. Sifat yang pertama di sini ada limit X mendekati A, K sama dengan K. Nah, tadi kan di sini K itu adalah konstanta ya. Jadi limitnya jika mendekati berapapun, jika di sininya hanya terdapat konstanta tidak ada variabelnya, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Contohnya seperti ini, limit X mendekati 5, negatif 7. Di sini kan tidak ada variabelnya, berarti hasil dari limit X mendekati 5, negatif 7, hasilnya adalah negatif 7. Kemudian sifat yang B, limit X mendekati A, X sama dengan A. Nah, kalau di sini ini ada variabel X-nya, ini kan limitnya X mendekati A, otomatis hasil dari limit ini adalah A. Contohnya misalkan limit X mendekati negatif 2X, berarti hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang C, limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Nah, untuk sifat yang C ini Fx-nya itu adalah fungsi kan, jadi untuk yang A-nya tinggal kita substitusikan ke fungsi Fx, maka didapat adalah Fa. Contohnya misal ini limit X mendekati 3, 2X kuadrat dikurangi 5X. Berarti X yang ini kita ganti dengan 3 ya. Atau 3-nya kita substitusikan ke dalam variabel X-nya. Jadi di sini 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali 3. 3 pangkat 2 itu kan 9, berarti 2 kali 9 dikurangi 15. Maka didapat 18 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 3. Tuh. Jika ada perkalian dan perpangkatan, yang kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu yang perpangkatannya ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang D. Di sini ada limit X mendekati A, K kali Fx. Berarti untuk sifat D ini ada konstanta, ada fungsi. Nah, untuk mempermudah menyelesaikannya, konstantanya bisa kalian pindahkan dulu ke depan limitnya. Kemudian ini limit X mendekati A, Fx. Jadi kita bisa menghitung limit X mendekati A, Fx seperti sifat yang C. Contohnya di sini ada limit X mendekati 4, 2 kali 5X dikurangi 8. Berarti 2 ini adalah konstanta ya. Konstantanya kita pindahkan dulu ke depan. Berarti jadi 2 limit X mendekati 4. Berarti tinggal yang ini 5X kurang 8. Nah, berarti sekarang tinggal kita substitusi. X-nya mendekati 4, berarti X yang ini kita ganti dengan 4. 5 kali 4 kurang 8. Berarti sama dengan 2 dikali 20 dikurangi 8. Berarti sama dengan 2 dikali 12. 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Ini untuk sifat A, B, C, dan D. Berikutnya, sini ada sifat E, F, G, H, dan I. Untuk sifat E, di sini ada penjumlahan limit. Kalau penjumlahan limit, berarti di sini lihat ya, limit X mendekati A, Fx tambah Gx.
Berarti kalian bisa menyelesaikannya fx ditambah gx dulu. Tapi bisa juga kalian selesaikan satu-satu. Berarti jadi limit x mendekati a fx ditambah limit x mendekati a gx. Jadi hitung satu-satu dulu limit x mendekati a fx, kemudian limit x mendekati a gx. Itu berlaku juga untuk sifat yang f, g, h. Cuma kalau untuk sifat f itu adalah pengurangan, sifat g itu adalah perkalian, sifat h itu adalah pembagian. Kemudian untuk sifat yang i ini adalah perpangkatan, tapi yang dipangkatkan di sini hanya yang fx-nya saja. Tuh. Sekarang ada soal untuk sifat e sampai i. Di sini ada fungsi fx yaitu x kuadrat kurangi 5x tambah 6. Kemudian fungsi gx-nya itu sama dengan 3x tambah 1. Kemudian n-nya itu sama dengan 2 dan limitnya itu x mendekati negatif 2. Nah, karena di sini kita harus menghitung satu-satu kan, berarti kita cari terlebih dahulu nilai dari limit x mendekati negatif 2 fx dan limit x mendekati negatif 2 gx. Nah, ini kan fx-nya x kuadrat min 5x tambah 6. Berarti kita tulis di sini jadi limit x mendekati negatif 2 x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Sama seperti sifat c yang tadi ya, berarti tinggal kita substitusikan negatif 2-nya ke setiap variabelnya. Berarti yang x kuadrat, x-nya kita ganti jadi negatif 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali negatif 2 tambah 6. Sama dengan ini negatif 2 pangkat 2 itu 4. Negatif 5 kali negatif 2 itu 10. Jadi positif ya, karena negatif kali negatif. Tambah 6. Berarti 4 tambah 10, 14, tambah 6 hasilnya adalah 20. Ini hasil dari limit x mendekati min 2 fx. Kemudian sekarang yang limit x mendekati negatif 2 gx. Nah, ini tadi kita tulis di sini ini adalah fx dan yang ini adalah gx. Nah, untuk gx ini berarti sama seperti mengerjakan yang limit x mendekati min 2 fx. Berarti negatif 2-nya kita substitusikan ke x. 3 kali negatif 2 tambah 1 sama dengan 3 kali negatif 2 itu hasilnya negatif 6 tambah 1, berarti negatif 6 tambah 1 hasilnya adalah negatif 5. Ini hasil untuk yang limit x mendekati min 2 gx. Nah, sekarang kita udah ketemu hasil dari masing-masingnya ya. Berarti tinggal kita substitusi aja sekarang ke sini. Ini kan limit x mendekati a fx, ini 20, berarti tinggal kita tulis di sini 20, ditambah limit x mendekati a gx-nya itu adalah negatif 5, berarti tinggal kita tulis di sini negatif 5. Jadi, untuk yang penjumlahannya 20 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 15. Kemudian sifat yang f itu adalah pengurangan, sama seperti tadi tinggal kita substitusikan aja. Yang limit x mendekati a fx-nya itu hasilnya 20 dikurangi yang limit x mendekati a gx-nya hasilnya adalah negatif 5. Sama dengan, nah di sini negatif ketemu negatif itu jadi positif, maka 20 tambah 5 hasilnya adalah 25. Ini untuk yang pengurangan. Sekarang untuk sifat g yaitu perkaliannya, berarti 20 dikali negatif 5. Maka hasilnya adalah negatif 100. Sekarang untuk sifat yang h. Sifat h ini adalah pembagian. Berarti fx-nya 20 dibagi yang hasil dari limit x mendekati a gx-nya negatif 5. Berarti 20 dibagi negatif 5 itu hasilnya negatif 4. Kemudian yang terakhir sekarang sifat yang i limit x mendekati a fx pangkat n. Berarti ini perpangkatan ya. Yang dipangkatkan hanya limit x mendekati a fx-nya. Itu adalah 20. Kemudian n-nya dari mana? Ini, n-nya di sini diketahui 2, berarti jadi 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu adalah 400. Ini contoh soal dari sifat-sifat limit fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai limit fungsi tak hingga. Di dalam limit fungsi tak hingga itu ada 3 bentuk. Nah, bentuk yang pertama itu adalah limit tak hingga dalam bentuk fx per gx.
Untuk bentuk yang ini, cara menyelesaikannya itu bisa dengan membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Jadi dibagi dengan pangkat tertingginya ya. Nah, di sini bentuk dari limit X mendekati ta hingga fx per gx itu adalah ini limit X mendekati ta hingga itu A1X pangkat M tambah A2X pangkat M kurang 1 tambah A3X pangkat M kurang 2. Di sini A1 ini adalah koefisien dari X pangkat M. Kemudian yang A2-nya ini adalah koefisien dari X pangkat M kurang 1. Nah, dalam perpangkatan itu kan semakin ke kanan maka si pangkatnya akan semakin berkurang. Ini per B1X pangkat N tambah B2 pangkat X pangkat N-1 ditambah B3X pangkat N kurang 2 dan seterusnya. Nah, dalam menyelesaikannya ada beberapa cara cepatnya. Di sini bisa kalian lihat ya. Misalkan jika M lebih dari N, berarti yang kita lihat cukup pangkat tertingginya. Di sini cukup dari pangkat tertinggi. Misalkan M-nya lebih dari N, maka hasilnya adalah ta hingga. Tapi jika M-nya kurang dari N, maka hasilnya adalah 0. Nah, yang terakhir ini jika M-nya sama dengan N, jika pangkat pembilang sama pangkat penyebutnya sama, maka hasilnya itu adalah A1 per B1. A1 per B1-nya itu dari mana? Ini A1 dan B1-nya itu adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, bisa kita lihat untuk contoh limit ta hingga dalam bentuk fx per gx. Ini contohnya ya. Yang pertama, limit X mendekati ta hingga 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 5X tambah 4 per 2X pangkat 4 kurang 4X pangkat 2 tambah 9. Berarti di sini yang kita lihat adalah pangkat tertingginya. Ini pangkat tertingginya sama-sama 4. Nah, berarti kalau kita gunakan cara cepat yang ini, maka hasilnya, nah jika M sama dengan N, berarti ini kan M-nya sama dengan N. Maka hasilnya adalah A1 per B1. A1-nya mana? A1-nya berarti koefisien dari pembilang kan yang ini. 3 per koefisien dari penyebutnya 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Ini kalau menggunakan cara yang cepat. Di sini dituliskan kenapa dibagi dengan pangkat tertinggi, karena kalau secara konsep untuk menyelesaikan limit ta hingga dalam bentuk fx per gx ini adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Karena X pangkat tertingginya adalah 4, maka semua yang ada di sini itu dibagi dengan pangkat tertingginya. Berarti ini kan 3X pangkat 4 per X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini tersisa tinggal 3. Di sini 2X pangkat 3 per X pangkat 4. Jika pangkat dari pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebut, berarti hasilnya 0. Nah, yang ini tinggal kita coret, tinggal tersisa 2. Selebihnya adalah 0 karena pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebut. Tetap hasilnya sama-sama 3 per 2. Tuh, jadi kalian bisa gunakan cara yang ini ya. Tinggal dilihat dari pangkatnya. Sekarang contoh yang nomor 2, limit X mendekati ta hingga 3X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 5X tambah 4 per 2X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 9. Sekarang kita lihat pangkat tertingginya. Untuk pembilang, pangkat tertingginya ini adalah 4. Untuk penyebut, pangkat tertingginya adalah 3. Berarti pangkat dari pembilang itu lebih besar. M berarti lebih besar dari N. Maka kalau M lebih besar dari N, hasilnya apa? Hasilnya ta hingga. Jadi untuk yang contoh soal nomor 2 ini hasilnya juga adalah ta hingga. Tuh. Sekarang contoh yang nomor 3, limit X mendekati ta hingga 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 4 per 4X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah 7. Di sini kita lihat lagi pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya untuk pembilang 3, untuk penyebut 3. Berarti di sini kan M-nya sama lagi dengan N. Nah, jika M sama dengan N, maka hasilnya itu adalah A1 per B1. Jika hasilnya A1 per B1, dilihat dari koefisien pangkat tertinggi. Untuk pembilang, koefisien pangkat tertingginya 2.
Untuk penyebut, koefisien pangkat tertingginya 4, jadi didapat hasilnya 2/4. Tapi karena 2/4 bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan jadi 1/2. Maka hasil jawaban dari contoh soal nomor 3 itu adalah 1/2. Sekarang untuk yang nomor 4, limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 kurang 5X tambah 4 per 2X pangkat 4 kurang 4X pangkat 3 tambah 9. Sekarang kita lihat lagi pangkat tertingginya. Ini 3, pangkat tertinggi penyebut 4. Berarti M-nya itu kurang dari N. Jika M kurang dari N, maka hasilnya 0. Nah, berarti di sini untuk contoh soal yang nomor 4 itu hasilnya adalah 0. Ini contoh soal dan pembahasan untuk limit tak hingga dalam bentuk fx per gx. Dan perlu kalian ingat, kalau di sini kebetulan pangkat tertingginya semuanya ada di depan. Tapi untuk soal-soal yang lain kemungkinan pangkat tertingginya bisa aja ada di belakang. Jadi kalian harus teliti dalam melihat pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk limit tak hingga yang berikutnya, yaitu bentuk limit tak hingga dalam bentuk selisih akar. Nah, di sini ada akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Untuk menyelesaikan limit selisih akar kuadrat ini, menyelesaikannya bisa dikalikan dengan akar sekawannya. Tapi untuk cara simpelnya atau cara mudahnya itu bisa kalian lihat dari A dan P-nya. Lihat di sini ya, kan bentuknya ini ya, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, untuk penyelesaiannya, jika A-nya lebih dari P, maka hasilnya itu adalah tak hingga. Jika A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka baru hasilnya itu kita gunakan rumus ini, B kurang Q per 2 akar A. Jadi, untuk menyelesaikan limit tak hingga dalam bentuk selisih akar ini, kalian harus bisa menentukan A, B, C, kemudian P, Q, R-nya. Nah, di sini lihat ya, A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel. Kemudian P ini juga adalah koefisien dari X kuadrat, Q-nya koefisien dari X, dan R-nya juga itu adalah konstanta. Bisa kita lihat dalam contoh ya. 1. Ini limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat kurang 5X tambah 6 dikurangi akar 2X kuadrat tambah 3X kurang 2. Berarti sebelum menyelesaikan soal ini kita harus menentukan dulu A, B, C, dan P, Q, R-nya. Di sini A-nya berarti kita lihat dari bentuk akar yang pertama. Ini A-nya koefisien dari X kuadrat ini berapa? Nggak ada kan? Kalau nggak ada itu sama dengan 1. Jadi kalau 1 kan boleh tidak ditulis ya. Jadi ini A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya itu koefisien dari X, negatif 5. Dan C-nya itu adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel, berarti di sini ada 6. Kemudian kita cari juga PQR-nya. P-nya kita lihat dari akar yang kedua di sini. Koefisien dari X kuadratnya adalah 2. Kemudian Q-nya ini koefisien dari X itu adalah 3. Dan R-nya adalah konstanta. Konstantanya di sini negatif 2. Berarti kan kita udah ketemu nih, A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Kemudian P-nya 2, Q-nya 3, R-nya negatif 2. Berarti dari sini bisa kita lihat A dan P-nya. A-nya 1, P-nya 2, berarti A-nya itu kurang dari P. Jika A-nya kurang dari P, maka hasil dari limit ini adalah negatif tak hingga. Ini hasilnya. Itu ya. Jadi bukan lagi dilihat dari pangkat, tapi dilihatnya dari koefisien pangkat X kuadratnya. Tuh. Berarti ini hasilnya adalah negatif tak hingga untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2.
Di sini limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat tambah 3X dikurangi akar 9X kuadrat dikurangi 5X. Berarti sama, kita cari ABC-nya dulu. A-nya dari akar pertama ini ya, ABC-nya. Berarti A-nya 9, B itu adalah koefisien X 3, dan C-nya itu adalah konstanta. Konstantanya karena di sini tidak ada angka yang tidak mengandung variabel, berarti adalah 0. Tuh, kalau di sini kan ada ya ini. Nah, untuk contoh 2 ini nggak ada, jadi C-nya adalah 0. Kemudian kita cari PQR-nya. P-nya ini 9, Q-nya negatif 5, kemudian R-nya juga 0 karena tidak ada konstantanya. Berarti kita lihat A dan P-nya. A-nya sama. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka kita gunakan rumus yang B kurang Q per 2 akar A. Di sini B-nya berapa? B-nya 3 dikurangi Q-nya negatif 5. Berarti 3 dikurangi negatif 5 per 2 akar A-nya berapa? 9. Berarti sama dengan ini negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 3 tambah 5 per 2 dikali akar 9 itu hasilnya 3. Berarti 3 tambah 5 hasilnya 8. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 8 per 6. 8 per 6 ini sama-sama bisa disederhanakan dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Tuh. Ini untuk contoh soal yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Limit X mendekati tak hingga akar 25X kuadrat dikurangi 9X kurang 6 dikurangi 5X kurang 3. Nah, untuk yang bentuk ini kan harus dalam bentuk selisih akar, sedangkan ini masih berbentuk aljabar biasa yaitu 5X kurang 3. Berarti tugas kita yang pertama adalah mengubah bentuk 5X kurang 3 ini menjadi bentuk akar kuadrat. Caranya gimana? Nah, di sini ada rumus, jika A kurang B kuadrat, maka A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Berarti di sini kita ubah dulu yang 5X kurang 3-nya. Berarti di sini kan 5X kurang 3 pangkat 2. Nah, berarti yang A-nya itu adalah 5X. 5 dikuadratkan itu 25. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Kemudian 2AB-nya itu berarti dari sini pangkatnya kan 2. 2 kali A kali B. Berarti yang ini juga sama, 2 kali 5X kali min 3. 2 kali 5X itu hasilnya 10X dikali negatif 3, berarti hasilnya jadi negatif 30X. Kemudian B kuadrat ini dari mana? Yang ini negatif B dikuadratkan, berarti ini negatif 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9. Berarti didapatkan yang ini 25X kuadrat kurangi 30X tambah 9. Sekarang tinggal kita salin dalam bentuk akar kuadratnya. Limit X mendekati tak hingga akar 25X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 6 dikurangi akar. Nah, yang ini kita masukkan ke sini 25X kuadrat dikurangi 30X ditambah 9. Jika bentuknya udah dalam bentuk selisih akar kuadrat, berarti tinggal kita cari nilai ABC kemudian PQR. Berarti A-nya dari akar yang pertama ini, A-nya 25, B-nya itu negatif 9, kemudian C-nya adalah negatif 6. Dan P-nya dari akar kedua, P-nya 25, Q-nya itu sama dengan negatif 30 dan R-nya adalah 9. Nah, jika sudah kita tinggal lihat yang A dan P-nya. Di sini A-nya sama dengan P. Berarti kalau A-nya sama dengan P, kita gunakan rumus yang B kurang Q per 2 akar A. Di sini B-nya berapa? B-nya negatif 9 dikurangi Q-nya negatif 30 per 2 akar A-nya berapa? 25. Berarti 2 kali akar 25. Ini negatif ketemu negatif jadi positif, berarti negatif 9 tambah 30 per
2 dikali akar dari 25 itu adalah 5. Berarti negatif 9 tambah 30 itu hasilnya 21 per 10. Karena ini tidak bisa disederhanakan, berarti sudah selesai, hasilnya adalah 21 per 10. Tuh. Bentuk yang berikutnya, untuk yang terakhir, dalam limit tak hingga itu ada bentuk selisih akar. Kalau tadi bentuk kedua itu selisih akar kuadrat, kalau yang ini hanya selisih akar. Jadi bentuknya ini akar AX tambah B dikurangi akar CX tambah D. Untuk menyelesaikan selisih akar ini itu sama aja bisa dikalikan dengan akar sekekawannya kalau secara konsep. Tapi di sini ada cara-cara cepatnya ya. Jadi kalau untuk bentuk kedua tadi dilihat A dan P-nya koefisien dari X kuadrat. Untuk yang limit tak hingga bentuk selisih akar ini yang kalian lihat adalah A dan C. Itu jadi koefisien dari X-nya. Jika A-nya lebih dari C, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika A-nya kurang dari C, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Jika A-nya sama dengan C, maka hasilnya 0. Untuk mengerjakan limit tak hingga yang bentuk selisih akar ini sangat mudah sekali ya. Jadi tidak ada rumus, kalian cukup menyelesaikan dengan tak hingga, negatif tak hingga, atau 0, asalkan kalian tahu syaratnya. Sekarang di sini limit X mendekati tak hingga akar X tambah 2 dikurangi akar X tambah 4. Berarti kan sama ya, kita juga bisa mencari A, B, C, D. Kalau di sini berarti A dan B-nya dari akar pertama, C dan D-nya dari akar kedua. A-nya di sini koefisien X-nya 1. Kemudian B-nya adalah 2. Sekarang C-nya itu 1, D-nya adalah 4. Berarti yang kita lihat kan A dan C-nya. A-nya sama dengan C. Di sini A sama dengan C. Nah, syaratnya jika A-nya sama dengan C, maka hasilnya adalah 0. Tuh, ini hasilnya 0. Sekarang yang contoh soal kedua, limit X mendekati tak hingga akar 2X tambah 2 dikurangi akar X tambah 4. Berarti A-nya 2, B-nya 2. Sekarang C-nya 1 dan D-nya adalah 4. Maka dalam contoh soal yang kedua ini A-nya 2, C-nya 1, berarti A-nya lebih dari C. Jika A-nya lebih dari C, maka hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Sekarang yang bentuk ketiga. Di sini limit X mendekati tak hingga akar X tambah 2 dikurangi akar 2X tambah 4. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Kemudian C-nya adalah 2 dan D-nya adalah 4. Kita lihat di sini A1, C2, berarti A-nya itu kurang dari C. Kalau bentuk A kurang dari C, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga. Udah selesai. Nah, ini pembahasan untuk limit fungsi aljabar ya. Yang pada bagian pertama ini yang kita bahas itu mengenai sifat-sifat limit, kemudian limit tak hingga dalam 3 bentuk. Untuk penjelasan pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.